Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kesempatan ini kita akan membahas tentang pembahasan masalah puasa ya, dari bab per bab insyaallah kita akan membahas. Disebutkan bahwa puasa itu dalam bahasa Arab artinya atau lafadznya adalah as-saumu. As-saumu ini artinya secara mutlak adalah menahan. Jadi kalau ada orang menahan dari apa saja, dari makan, dari minum, atau dari tidur, menahan ngantuk dan lain sebagainya, menahan berbicara, itu adalah as-saumu. Bahasa Arabnya as-saumu. As-saumu artinya adalah menahan. Sedangkan as-saumu yang bermakna puasa yang kita lakukan, baik itu puasa Ramadan atau puasa selain Ramadan, artinya adalah menahan diri, al-imsak an jami'il mufattirat atau an jami'il muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dimulai dari semenjak fajar ya, semenjak imsak sampai nanti waktu maghrib. Ini menahan di waktu itu biniyatin maksusotin, dengan niat yang sudah ditentukan oleh para ulama. Seperti apa niatnya? Ini adalah makna atau arti dari puasa yang dimaksud secara syariat. Puasa sendiri di dalam syariat Islam ini ada banyak macamnya ya. Ada, kalau Shahibut Takrirat mengatakan ada 4 macam puasa. Jadi puasa itu secara hukum puasa itu ada 4. Yang pertama, puasa itu ada hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, atau puasa nazar. Kita bernazar, misalnya saya bernazar kalau saya berhasil dalam ujian ini atau adalah berhasil untuk mendapatkan sesuatu, maka saya bernazar akan puasa di hari ini atau di hari tanggal sekian. Ternyata berhasil, maka nazarnya ya harus dilakukan, artinya dia wajib berpuasa. Itu yang pertama. Jadi puasa yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar, dan banyak sekali macamnya. Kemudian juga ada puasa itu yang hukumnya sunat. Puasa sunat itu seperti puasa Senin Kamis, atau puasa di waktu-waktu yang disunatkan, itu kan banyak, seperti puasa di bulan Rajab, awal bulan Rajab, atau puasa-puasa di Ayyamul Bid misalnya. Itu adalah termasuk puasa-puasa yang disunatkan. Juga ada puasa itu hukumnya makruh. Puasa yang hukumnya makruh itu seperti menyendirikan, ifradu yaumil jum'at awis sabat awil ahad. Puasa hanya di hari Jumat saja, puasa hanya di hari Sabtu saja, atau puasa hanya di hari Ahad. Jadi menyendirikan puasa di hari-hari yang 3 ini. Puasa di hari Jumat, Sabtu, atau Ahad. Ini hukumnya makruh. Tapi kalau digabung Jumat dengan Sabtu misalnya, atau Sabtu dengan Ahad, ini namanya tidak menyendirikan, maka hukumnya tidak makruh. Juga termasuk puasa yang dimakruhkan adalah shaumud dahr. Puasa 1 tahun penuh selain waktu-waktu yang diharamkan itu kita puasa. Ini hukumnya makruh. Tapi kemakruhan ini bagi orang-orang yang mengkhawatirkan terjadinya bahaya. Kalau dia puasa, dia masih punya kekhawatiran, tidak sampai punya keyakinan akan terjadi bahaya. Kalau dia memiliki kekhawatiran kalau puasa 1 tahun penuh, dia akan mengkhawatirkan akan terjadi bahaya kepada dia, maka hukum melakukan shaumud dahr hukumnya adalah makruh. Kemudian ada yang terakhir, pembagian puasa yang terakhir itu adalah puasa yang diharamkan. Nah, para ulama termasuk beliau ini Shahibut Takrirat mengatakan puasa yang diharamkan itu ada 2. Ada puasa yang diharamkan cuman puasanya hukumnya sah, karena kaitan haram tidak berkaitan dengan puasanya. Ada yang puasa ini hukumnya haram dan hukumnya juga tidak sah. Di antara contoh puasa yang hukumnya haram tapi hukumnya tetap sah itu adalah puasanya seorang istri yang dilarang oleh suaminya. Tentunya ini selain puasa Ramadan ya. Jadi seorang istri mau puasa Senin Kamis atau puasa sunat atau puasa apalah selain puasa Ramadan atau selain puasa yang diwajibkan, ternyata suaminya melarang. Maka hukum seorang istri melakukan puasa ini hukumnya adalah
haram karena tidak ada hubungan dengan puasa. Lah karena tidak ada hubungan dengan puasa inilah keharaman ini kan karena dia membangkang terhadap perintah suami, tidak taat kepada suami. Keharamannya di sini tidak ada hubungan dengan puasanya. Puasanya hukumnya tetap sah. Puasanya hukumnya tetap sah karena yang dilakukan oleh istri ini tidak ada kaitan dengan puasa. Kaitannya karena dia tidak taat kepada suami, bukan karena hal-hal yang terjadi pada ibadah puasa itu sendiri. Ada yang kedua, hukumnya haram itu puasanya tidak sah. Ini karena ada hubungan dengan puasanya. Ini sebenarnya yang kedua ini kalau kita mau membatasi ya, ini dalam 1 tahun ini puasa-puasa yang diharamkan ada 5 tempat, atau kalau dirinci nanti ada bisa 8 gitu ya, karena bisa 7 atau 8 gitu. Karena para ulama menyebutkan di antara puasa yang diharamkan kita berpuasa dan puasa yang kita lakukan hukumnya tidak sah, di antaranya adalah puasa di hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Setelah puasa Ramadan 1 Syawal ini kita diharamkan untuk berpuasa. Dan kita yang melakukan puasa saat itu baik qadha atau yang lainnya hukumnya tidak sah puasanya. Yang kedua adalah puasa di hari Idul Adha, hari raya kurban. Hari raya kurban yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu hukumnya haram berpuasa di waktu itu, dan puasa kita yang kita lakukan tidak sah seandainya kita tetap berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah puasa di hari tasyrik, yaitu puasa setelah hari Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 3 hari itu adalah hari tasyrik. Nah, di hari itu kita diharamkan untuk berpuasa, dan kita kalau tetap berpuasa meskipun puasa kita adalah puasa qadha, itu hukumnya adalah tidak sah, dan puasa yang kita lakukan sengaja melakukan hukumnya haram. Kemudian yang keempat adalah puasa di separuh yang terakhir dari bulan Sya'ban. Itu kalau yang kita lakukan bukan puasa qadha, yang kita lakukan bukan disambung dari hari yang sebelumnya, yaitu yang diharamkan ini tanggal 16 sampai ke belakang, 16 bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan itu kita berpuasa hukumnya diharamkan. Cuman ini masih ada banyak pembahasan tentang masalah hukum nisful akhir min Sya'ban, separuh yang terakhir di bulan Sya'ban, ini masih banyak pembahasan. Intinya kita tidak bisa berpuasa di separuh yang terakhir di bulan Sya'ban ketika kita tidak menyambung dengan hari yang sebelumnya, hari yang tanggal 15, atau kita berpuasanya bukan karena kita mengqadha atau karena sebab yang lain. Kemudian yang kelima adalah puasa di hari syak, hari yang meragukan. Hari yang meragukan ini kita masih meragukan ini apakah sudah masuk bulan Ramadan ataukah masih berada di akhir bulan Sya'ban. Contohnya misalnya begini, ada desas-desus lah Ramadan sudah masuk karena sudah ada orang yang melihat hilal atau ada apa yang menunjukkan itu bulan Ramadan sudah masuk. Cuman kita tidak mempercayai terhadap orang yang melihat hilal karena tidak diisbat oleh pemerintah. Ada seorang perempuan, kalau perempuan kan tidak bisa dianggap ru'yahnya, atau seorang budak atau anak kecil dia melihat hilal bahwa malam ini hilal Ramadan sudah keluar, tentunya besok adalah bulan Ramadan. Cuman ini tidak diisbat oleh para ulama dan kita tidak mempercayai terhadap ru'yah yang dilakukan oleh orang tersebut. Lah maka besok bagi kita ini adalah puasa yang meragukan. Kenapa? Karena kita tidak mempercayai terhadap persaksian orang tersebut bahwa dia ru'yah terhadap hilal. Ternyata dia juga puasa dia. Kenapa? Karena dia ru'yatul hilal. Maka besok hari ini bagi kita ya, ini termasuk hari yang meragukan apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan ataukah masih tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah, maka itu adalah yaumus syak, dan kita yang berada di hari itu, bagi kita yang kondisi seperti itu tidak boleh melakukan puasa karena termasuk yaumus syak dan termasuk puasa yang diharamkan, dan hukum puasa kita tidak atau dihukumi tidak sah. Ini adalah sedikit dari pembahasan tentang masalah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.